Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali. Semoga hari ini kita sehat selalu. Seperti biasa, sebelum kita pembelajaran, kita berdoa kepada Allah agar hari ini bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, buat saudara, buat agama, dan buat nusa dan bangsa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anakku semuanya sukses selalu menjadi anak yang soleha, kebanggaan orang tua, bermanfaat bagi banyak orang, dan semoga masuk surga. Oke, hari ini kita akan bahas tentang hukum perjanjian ya, lanjutannya, dan tema yang kita akan bahas yaitu tentang bentuk-bentuk perjanjian. Oke, jadi bentuk perjanjian itu ada dua, yang tertulis dan secara lisan. Ya. Kalau perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Kalau lisan ya perjanjian dibuat para pihak dalam bentuk lisan. Cukup kesepakatan para pihak. Oke. Nah, kalau yang tertulis itu ada bermacam-macam juga, yaitu perjanjian bisa perjanjian di bawah tangan, perjanjian dengan saksi notaris, dan perjanjian dibuat di hadapan oleh notaris. Ya. Oke, kalau perjanjian tangan tuh di bawah tangan ada perjanjian belah pihak, ditulis pihak A, pihak B misalnya kan mengadakan perjanjian itu kesepakatan, ditulis semua. Sepakat mengadakan perjanjian tentang misalnya sewa rumah seperti itu ya. Nah, dengan ditulisin rumah itu ada di mana, bla bla, dijelasin dulu semuanya di bawah tangan, dan kemudian ditandatanganin oleh kedua belah pihak, bermaterai cukup, dikasih materai. Tujuan materai itu bukan sah perjanjian ya, ingat ya, Ibu sudah jelaskan bahwa untuk pajak. Jadi kalau jika ada sengketa ada apapun itu bisa sebagai dokumen sebagai bukti. Nah, kalau bukti itu akan sebagai bukti di pengadilan, dia harus bermaterai. Kalau tidak, maka harus ada dendanya gitu. Dendanya Ibu lupa berapa ya, berapa persen ya. Oke. Jadi perjanjian di bawah tangan, perjanjian dengan saksi notaris, perjanjian yang dibuat di hadapan oleh notaris. Apakah yang mana paling kuat? Apakah sama-sama kuat? Seperti apa? Nah, jadi perjanjian jika telah memenuhi persyaratan perjanjian, ingat sebelumnya sah perjanjian itu ada 4 ya. Nah, itu maka sah. Semuanya 4 harus ada. Jika semuanya ada cakap bertindak, ada kesepakatan, ada sebab yang halal, ada satu objeknya, itu sah. Maka akibat hukum suatu perjanjian apa? Ingat, suatu perjanjian akan menjadi bagaikan undang-undang bagi pihak-pihak yang buat perjanjian tersebut. Jadi baik perjanjian bawah tangan kayak perjanjian dengan saksi notaris kayak perjanjian akta notaris kayak itu sama kuatnya asalkan 4 syarat perjanjian tersebut terpenuhi. Oke ya. Jadi tapi memang zaman sekarang semakin kepercayaan orang semakin turun, sehingga kadang-kadang perjanjian dikit-dikit lari ke notaris. Emang ada perjanjian yang diatur oleh undang-undang wajib dilakukan di notaris. Ada, misalnya jual beli tanah, wajib di kantor notaris. Biasanya juga ada perjanjian kredit, itu wajib di hadapan notaris, dibuat oleh notaris. Tapi selain itu perjanjian apapun cukup di bawah tangan sama kuatnya. Nah, cuman tadi kita kadang nggak percaya nih sama pihak tersebut, takut nggak tahu hukum atau ya perlu pihak lain lah yang untuk tambahan konsultasi, sehingga larilah ke notaris, sehingga notaris ya semakin lahannya semakin banyak. Perjanjian dengan saksi notaris, maksudnya ini perjanjian itu dibuat sendiri para pihak B, C, A, B gitu ya. Kemudian setelah dibuat sepakat, kemudian dilegalisirkan di kantor notaris, dicatatkan di kantor notaris, itu juga boleh, bisa juga. Perjanjian dibuat dari notaris, yang buat ada notarisnya, bentuknya bentuk konsep akte. Dibuat dan bla bla, dikenal notaris, nanti sebut notarisnya. Saksi-saksinya adalah dari notaris tersebut. Oke, kalau lisan itu apa? Ya karena kita masih ada hukum adat di mana ada perjanjian-perjanjian yang berdasarkan kebiasaan kearifan lokal, sehingga kadang memang banyak masih bentuk tertulis seperti itu. Jenis perjanjian.
ada janji perjanjian timbal balik, bernama, tidak bernama, obligasi dan sebagainya masih banyak ya. Mungkin pernah disampaikan oleh Bu Lia dalam hukum perikatan. Kadang isinya hampir sama hukum perikatan dengan hukum perjanjian ya. Tapi kan beda ya, kalau perikatan tuh bisa timbul dari perjanjian atau timbul dari undang-undang. Jadi kalau perjanjian pasti perikatan. Oke. Tinggal dibaca, gampang, hafalkan saja, dipahami, insya Allah paham tentang jenis-jenis perjanjian. Si perjanjian juga ada konsensual, sifat real, dibaca aja di buku Ditat ya. Nah, yang Ibu akan bahas adalah tentang one prestasi. Apa itu one prestasi? Jadi prestasi itu apa? Satu harus dilakukan ya, one tidak, jadi tidak dilakukan. Nah, jadi jika salah satu pihak ya tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka ia telah melakukan ingkar janji atau istilahnya one prestasi. Nah, kan dalam suatu perjanjian kita udah sepakat membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dalam perjanjian tersebut. Ya, ada haknya apa, kewajibannya apa, para pihak terbaca dengan jelas. Nah, salah satu pihak tidak menjalankan apa yang telah dijanjikan, dia ingkar janji. Oke, bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa jadi hanya sebagian dia tidak menepati, atau tidak semua perjanjian itu tidak dipenuhi sama sekali, atau dia melakukan perjanjian tapi nggak sesuai dengan yang tadi diperjanjikan. Seperti itu. Sehingga memang kadang di perjanjian kalau kita jaga-jaga disebutkan sanksinya kalau buat perjanjian. Ya, jadi udah hak kewajibannya apa. Nah, kita buat tuh di bawahnya perjanjian, kalau kita buat sendiri ya di jadi batangan, dibuat sanksinya apa, jika si A tidak melakukan ini maka bikin ketentuannya seperti apa. Karena apa? Ya bisa jadi dia tidak akan ingkar janjinya, kita jaga tuh dalam perjanjiannya. Dan ingat, kalau sudah bermaterai dan itu sah, kita bisa ajukan gugatan loh terhadap seseorang yang one prestasi. Misal melakukan apa yang saya contoh nih, melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat atau tidak memenuhi semua apa yang ada di perjanjian. Contoh sederhana misalnya gini, perjanjian kerjasama tentang ikatan kerja misalnya, adik-adik misalnya kerja di suatu perusahaan, kemudian adik oleh perusahaan itu dinilai ini perlu tambah pengetahuan nih supaya jadi lebih baik ya kan, kemudian disekolahkan atau ikut pelatihan apapun supaya menjadi karyanya jadi lebih baik ya kan. Nah, waktu saat ikut pelatihan, waktu ikut studi lanjut itu dibiayai oleh perusahaan tersebut. Nah, sehingga kadang perusahaan akan mengikat tuh karyawannya, TNGIF-nya, kamu mau nggak kamu disekolahkan, kamu diikut pelatihan sekian ini. Tapi bikin perjanjian bahwa selama beberapa tahun kamu nggak boleh keluar ya, kamu harus mengabdi dulu ya di perusahaan selama beberapa tahun misalnya selama 5 tahun dengan biaya beasiswamu kamu udah nggak bekerja, maka kamu harus setelah kamu selesai dari studi lanjutmu kamu harus kembali untuk mengabdikan ilmumu itu di perusahaan kami, misalnya seperti itu. Nah, sepakat, oh ya setuju, iya bla bla, tanda tangan, semuanya selesai. Nah, pada saat pelaksanaannya ternyata bisa jadi dia tidak memenuhi apa yang ada dalam perjanjiannya. Ternyata dia di luar sana misalnya masih belum nikah, ternyata kenal sama seseorang, ayo menikah, dia nggak mau balik lagi ke daerahnya, ke tempatnya, sehingga dia nggak menjalankan kewajibannya kan. Nah, itu tidak menjalankan semua kewajibannya. Atau dia bisa jadi juga dia selesai, dia balik lagi ke perusahaannya, dia baru tadi kesepakatannya 5 tahun, baru 2 tahun dia keluar karena di masalah jadi lebih baik, kemudian ada perusahaan lain yang tertarik sama dia, kemudian dengan gaji lebih besar dengan perusahaannya tersebut. Akhirnya dia merasa gaji saya di sana lebih besar, akhirnya dia ingkar janji, dia harusnya 5 tahun hanya 2 tahun dia tinggalkan perusahaannya tersebut. Nah, atau melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak terlambat atau tidak sesuai yang diperjanjikan. Contohnya, kamu 4 tahun ya kerja di sini, mengikuti sesuai jam kerjanya di perusahaan, kemudian dia karena banyak yang meminta, dia disambi tuh kerja di sini, kerja di sana, kerja di sini, sehingga tidak maksimal kerja di perusahaan yang awal yang membiayai tersebut. Nah, jadi ingkar janji atau uang prestasi, boleh nggak pihak yang masih menuntutkan dirugi? Boleh sekali, karena dia masih dirugikan, maka dia bisa menuntut terhadap
uang prestasi yang dirugikan tersebut. Ya, jadi bisa juga bentuknya itu supaya dipenuhi perjanjian, bisa ganti rugi, bisa, atau pembatalan disertai ganti rugi. Nah, salah satu tidak pemenuhan perjanjian tadi karena uang prestasi ya, karena salah pihak tidak menjalankan isi perjanjian. Ada lagi perjanjian yang tidak terlaksana karena satu sebab tertentu, yaitu namanya overmark. Atau dalam perjanjian disebut kadang force majeure kalau dalam perjanjian itu tulisannya. Ya, yaitu ada risiko kerugian yang tidak mungkin di luar kemampuan para pihak, sehingga itu akan timbul terjadi risiko. Bisa karena gejala alam, kebakaran, kecelakaan, yang tidak mungkin, yang tidak bisa dihindari seperti itu. Nah, ya perjanjian ya batal, dia berhenti, tidak terlaksanakan, tidak bisa digugat, tidak bisa digugat. Karena apa? Karena penyebabnya bukan uang prestasi, tapi sesuatu di luar kesalahan para pihak tersebut. Nah, itu para pihak yang yang nggak bisa terpenuhi haknya ya tidak bisa menuntut misalnya ganti rugi. Nah, biasanya juga dalam perjanjian masukkan tuh poin-poin force majeure tersebut ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian, sampai sini saja hukum perjanjian. Karena nanti akan dibahas lebih lengkap lagi, ada materi selanjutnya nanti mungkin semester berapa tentang khusus hukum perjanjian tersebut. Nanti akan dijelaskan bagaimana bentuk detailnya perjanjian, bagaimana cara membuat perjanjian. Oke, untuk tugas nih ya. Jadi untuk tugas, adik-adik buatlah suatu perjanjian sederhana, perjanjian buah tangan yang sederhana. Apa saja boleh. Perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, atau apa saja. Dan ingat ya, kalau jual beli yang bukan tanah ya. Kalau tanah tuh wajib di kantor pertanahan atau PPAT ya. Nah, buat sederhana, ditulis tangan. Banyak kok contoh-contohnya di Google, nggak susah. Nah, jadi tugasnya tulis tangan, nggak mau copy paste. Kalau copy paste kalian nggak akan membacanya, tapi kalau tulis tangan minimal kalian membaca. Jadi kalian bikin contoh perjanjian sewa menyewa rumah misalnya, nama tuan apa atau nyonya apa, ini punya rumah bla bla, alamat ini, KTP sekian, ini. Nah, seperti itu. Tulis tangan, upload di kolom salsa yang ibu buat. Kalau kurang paham bisa diskusi sama ibu di forum. Ibu rasa cukup sekian, terima kasih. Untuk ujian akhirnya ibu hanya soal hukum perjanjian saja. Yang jaminan ibu nggak kasih soalnya. Kisi-kisinya itu ya. Oke, jaga kesehatan. Mohon maaf bila ada yang salah. Mohon ampun pada Allah bila ibu tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga kita bisa ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.